freezer lagi. Aduh, dia bunyi guys. Dia tuh ada area kanan bukan sih listrik, Pak? Tegangan. Bingung gue, Pak, ngomong apa anjing. Hi guys, welcome back to the house and welcome to the kitchen. Jadi kalau untuk area kitchen di rumah ini itu ada yang pantry, itu kayak dapur bersih lah ya, dan langsung connecting ke dapur kotor karena dapur kotor kita tuh wet kitchennya nggak terlalu besar areanya, jadi kita pilih emang mau jadi satu aja. Jadi kalau misalnya mau masak, aksesnya tuh lebih gampang gitu loh. Nah, buat mood sama desainnya sebenarnya tuh menyesuaikan dengan warna keseluruhan dan ambience dari rumah ini yang lumayan gelap ya. Karena aku tuh tadinya nggak suka masak, nggak pernah juga masak. Jadi area ini tuh area suamiku sejujurnya. Jadi warna hitam ini pun dia yang suka banget gitu loh, kitchen hitam. Semua yang dia save fotonya pasti kitchen hitam. Awalnya sih aku kayaknya nggak bakalan suka gitu, tapi ternyata warna hitam ini tuh ada satu faktor cepat kotor yang aku malah suka. Jadi kita tuh lebih terdorong untuk sering bersihin dapur. Kalau misalnya dia ada kotor dikit atau debuan dikit, itu pasti lebih obvious gitu loh. Karena kan warnanya kontras ya, gelap, warna debu tuh biasanya kayak putih gitu. Yang aku sering lihat dari kitchen yang rumahnya itu putih terang banget, itu kebiasaan debu dan kotornya tuh nggak kelihatan gitu loh. Jadi pas kita lihat lebih dekat dipegang tuh ya ampun debunya tebal banget. Nah, dengan warna hitam kayak gini dan dia lumayan gampang kotor, tapi itu malah jadi nilai plus yang menurut aku bikin kitchen ini jadi tetap bersih. Sebenarnya waktu itu aku udah pernah share juga sih waktu di house tour ya, kalau kalian udah nonton. Dan island ini karena tetap harus ada exhaustnya, tapi kita pengen dia clean, nggak ada yang gelantungan di atas gitu, karena ini juga lumayan tinggi ceilingnya, jadi nggak memungkinkan. That's why kita pakai si down draft. Dan untuk di area pantry, karena kita merasa lebih safe gitu di dalam rumah, kita juga pilih kompornya itu yang kompor induksi gitu. Dan aku juga sebenarnya baru tahu sih ini tuh kompor induksi. Mungkin kalau kalian nanti mau beli kompor yang listrik gitu kali ya, ternyata tuh listrik dan induksi itu berbeda. Dan kompor induksi minusnya menurut aku adalah pancinya tuh pada mahal dan lumayan susah dicari gitu loh. Aku pikir awalnya ini adalah kompor listrik, tapi ternyata dia kompor induksi. Cuman ya sampai sekarang sih masak di sini semuanya enak aja sih, nggak kayak panas. Biarpun dia nggak sepanas kompor gas kayak yang biasa gitu, tapi masih oke lah, masih bisa masak semua jenis di sini gitu. Kalau misalnya kalian lihat, semua lemari di sini tuh ketutup karena aku pengen semuanya rapih di dalam, nggak kelihatan dari luar, jadi emang lebih clean. Cuman satu ini aja yang emang jadi tempat kayak dekorasi gitu. Ini aku seneng banget ketemu kendi yang lumayan lucu, dia kayak bengong gitu loh ceritanya. Terus warna di kitchen ini karena hitam dan monoton banget, jadi aku sengaja tambahin warna hijau. That's why hari ini aku pakai baju warna hijau juga. Karena nanti kalian lihat ada kitchen tools tuh yang warnanya juga sama lah gitu. Jadi kalau ada warna di rumah ini tuh rata-rata warna mint hijau kayak gini. Sebenarnya tuh tadinya aku pengen taruh buku-bukunya tuh kayak buku resep masak gitu loh. Cuman pas aku lihat, gila buku resep masak tuh mahal-mahal banget. Dan kalaupun aku masak, sekarang tuh semuanya lebih ke cari video di YouTube ataupun Google resepnya. Jadi aku ngerasa kayaknya mubazir gitu ya. Jadi aku taruh-taruh aja majalah di sini. Terus di bawahnya ini sengaja kita pilih yang kayak ada aksen silvernya gitu. Ini tuh microwave sama oven. Aku sih nggak gitu ngerti, jujur aja, spek detail kayak oh microwave ini tuh plusnya apa, kayak oven ini apa. Cuma yang aku suka dia tuh clean look dan semuanya tuh udah digital gitu loh buttonnya. Sebenarnya dari aku SMA, aku tuh suka banget belajar baking. Tapi di rumah lamaku itu tuh tegangan dan kapasitas listriknya itu tuh nggak cukup kalau misalnya mau baking di rumah sampai harus matiin lampu semuanya. Makanya pas lagi bangun rumah ini, aku yakin banget kalau di rumah ini harus ada oven yang lumayan besar, jadi aku bisa belajar baking akhirnya. Belum nge-bake di sini, tapi udah pakai buat masak lah, masak ayam, steak, udah mulai belajar pakai oven juga. Happy banget. Itu juga jadi salah satu note yang harus banget kalian perhatiin. Kalau misalnya di rumah kalian tuh banyak barang-barang dapur yang listriknya tuh tinggi gitu loh, karena kayak kompor listrik dan dapur semuanya itu lumayan tinggi gitu. Jadi itu harus dikalkulate, waktu itu sih dihitunginnya sama kontraktor juga. Nah, di bagian bawah ini ada satu drawer. Drawer ini tuh isinya obat-obatan, tapi ini penting banget karena di rumah lamaku, kebiasaan sih dari mamaku ya, semuanya tuh obat harus ada gitulah, paling enggak yang penyakit-penyakit emergency gitu. Jadi di sini semua ada vitamin juga, tapi mostly obat-obatan. Dan aku suka banget koleksi minyak-minyak gosok dan juga salep-salep, jadi semuanya ada di sini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu, mau cari obat tuh langsung tinggal kesini aja gitu loh. The only drawer satu gede isinya obat-obatan semua. Ini mungkin favorit
dari yang pernah aku kasih lihat sneak peek-nya. Ini mungkin namanya kalau kalian Google tuh adalah snack rack. Nah, ini tuh emang udah jadi gitu. Ini mereknya Fitco seingat aku. Jadi dia ada beberapa merek dan yang kita pakai tuh yang di tengah lah. Jadi semuanya pas aku pilih, aku nggak mau yang mahal banget, tapi nggak mau yang murahan juga. Yang penting dia kualitasnya udah bagus dari segi bahan gitu ya. Nah, ini sistem yang pinter banget menurut aku dan bikin biarpun si lemarinya itu dalam, kita tuh bisa akses tanpa harus kesulitan kayak cari-cari ke belakang gitu loh. Karena pas ditarik, dia tuh udah langsung tuh kebuka sendiri dan ketarik keluar gitu. Nah, di sini juga sebenarnya aku bagi per section. Semua jar-jar yang kaca ini tuh aku beli dari IKEA. Dan ini bagian yang atas itu aku ada beras merah. Terus ini juga ada beras Jepang. Jadi di rumah ini kita beli 3 tipe beras sesuai dengan masakan yang lagi kita masak. Karena aku tuh nggak gitu bisa masak makanan Indonesia. Kayak suka masak-masak yang Jepangan ataupun yang kayak Korea-Koreaan, Chinese food. Dan kalau misalnya lagi masak di Jepangan, paling enak kan makan nasi Jepang ya. Jadi kalau beli yang banyak tuh kayak nanti malah nggak makan semua. Jadi kita beli yang kecil kayak gini. Terus di belakang tuh ada pasta-pasta juga. Aku lumayan suka sih makan pasta dan masak pasta. Soalnya masak pasta tuh kan simple ya dan cepet gitu. Jadi kalau udah lapar tinggal langsung masak aja. Nah, ini juga salah satu penemuan yang aku seneng banget. Ini tuh mereknya Lock and Lock. Jadi dia sistemnya tuh bisa disusun gitu loh. Dan dia ada banyak ukuran juga. Tuh, aku ngerasa dia rapi aja sih. Apalagi untuk area atas, ini kan lumayan tinggi. Nggak akan ada kotak yang setinggi ini gitu. Makanya aku ngerasa sistem susun kayak gini tuh sangat-sangat membantu. Tuh, ini semua yang aku sering konsumsi ada, ini aku suka banget, sereal yang Milo. Ada granola, matcha powder. Tuh. Nah, ini juga aku beli dari IKEA. Aku tuh suka banget makan roti pakai seres. Tuh, jadinya aku masukin ke jar kayak gini. Dan dari pengalaman aku di rumah lama, kalau kata mamaku, yang nggak kenceng tutupnya, itu tuh akan merusak semua bahan makanan. Jadi, di rumah ini pun aku menerapkan, aku beli yang kaca aja dan tutupnya kayak kalengan gini kali ya. Bingung namanya apa, tapi ya yang bahannya kayak gini. Terus di sini ada yang untuk minum, kayak saset-saset gitu. Aku suka banget minum oat. Jadi ada oat juga, teh, dan yang di bagian bawah itu tuh sebenarnya bumbu-bumbu masak. Tadinya itu nggak terpajang kayak gini, cuman bumbu masak kalau kita nggak lihat tuh kita nggak inget kita punya apa gitu. Jadi akhirnya aku pajang aja di sini, biar kalau misalnya mau masak, aku kan sering buka nih snack rack ini. Oh, ada bumbu ini ya, jadi bisa explore makanan-makanan yang baru. Terus vitamin itu juga yang daily consumption, aku taruh di area sini, kelihatan jelas. Jadi setiap hari kalau buka, keinget langsung, oh iya belum minum vitamin gitu. Dan yang di bawah itu aku simpan barang-barang yang kayak stok gitu loh. Jadi kadang-kadang bungkusannya besar banget, tapi dia nggak muat ke seluruh jar di sini. Nah, aku tutup dan aku simpan di bagian bawah. Terus aku juga highly recommend kalian buat beli yang klip kayak gini. Karena kalau bisa pakai karet, itu berantakan. Dan biasanya tuh nggak ketutup kunci rapet. So far, aku kalau pakai klip yang kayak gini, dia nggak pernah masuk angin dan masih tetap, misalnya kayak kerupuk-kerupuk atau sereal, itu masih tetap garing gitu. Kitchen sink yang di area pantry ini tuh nggak untuk cuci piring, tapi lebih untuk akses ambil air kalau misalnya lagi masak. Makanya aku pilihnya yang kecil aja dan hitam juga, jadi dia tidak terlalu kotor gitu. Masih bersih lah sinknya yang di sini. Ini aku juga seneng deh ketemu warna silver kayak gini, jadi matching ya sama perabotan di rumah. Dan di bagian bawah ini tuh sengaja aku request drawer. Ini aku lihat di Pinterest sih idenya. Karena di bawah sink itu biasanya tuh jadi area yang mati gitu loh, nggak dipakai, kotor akhirnya. Jadi kita bikin drawer kayak gini 2 tingkat. Dan ini sengaja aku umpetin makanan-makanan yang tidak sehat. Ada kerupuk-kerupuk yang tidak sehat lah, yang manis-manis, yang gula-gula, itu semua aku taruh di sini. Kenapa nggak aku taruh di snack rack? Supaya aku tuh nggak keinget kalau aku punya yang kayak gini gitu loh. Jadi biar sehari-hari itu bisa lebih keinget ya, oh lihat yang makanan yang lebih sehat, jadi makannya bisa lebih sehat. Idenya sih itu ya, cuman ya kadang-kadang keinget juga, oh iya di rumah ada kerupuk nih, ada kacang nih, jadi makan juga. Tapi ya udahlah, at least aku berusaha ya. Nah, di bagian bawahnya ada beberapa kitchen tools yang sering aku pakai. Kayak NutriBullets ini aku sering banget bikin smoothies, that's why aku taruh di sini. Terus juga ada yang hand chopper kayak gini, tuh buat potong-potong bawang. Terus ada glove juga. Aduh, maaf ya bahasa aku tuh bener-bener bingung karena mulai dari pindah ke rumah ini tuh pertama kalinya aku belajar masak, guys. Jadi aku bingung dengan nama-nama di kitchen ini. Ya udah, anggap aja ini amatir nge-share ke, nggak tahu deh, amatir atau pro. Mungkin kalau pro kalian akan ketawain aku sih ngelihat aku cara susun kitchen dan menjelaskan area kitchen ini.
Nah, di sebelahnya ini adalah tempat taruh piring-piring. Kalau piring-piring kita bikinnya tuh dia kayak rak aja gitu. Dan disusunnya juga normal lah ya, seperti pada umumnya. Aku seneng banget belanja piring. Dan kalau kalian suka piring-piring yang kayak batu-batu gitu teksturnya, kalian harus ke Jenggala sih. Jadi setiap kali aku ke Bali tuh aku kerjanya hunting piring. Ini aku ketemu di Jenggala deh satu set gitu, sama mangkoknya tuh. Aduh, aku suka banget ngeliat-ngeliat piring cantik. Tuh sama tempat sausnya juga, lucu banget. Dan ini juga salah satu piring yang aku paling suka di rumah ini. Kalau misalnya kalian udah lihat Jenggala dan ada yang cocok, kalian main ke Kevala. Itu juga brand Bali. Menurut aku kalau misalnya piring-piring kayak gini, Bali masih tempat dan pusatnya ya. Di samping sini ada nyelip talenan guys. Nah, di samping ada nyelip talenan. Sebenarnya talenan ini nggak tahu juga gimana bedainnya. Cuman ya satu kayu, satu lagi aku beli yang ada stainlessnya kayak gini. Katanya lebih bagus karena kalau misalnya yang plastik kayak gini kan pas potong tuh pasti tuh kayak ada guratan-guratan dan mikroplastiknya katanya bisa masuk. Jadi ya udahlah kita ikutin aja gitu loh. Jadi aku beliin kayak gini sekarang. Di bagian atas ini kan piring-piring dan mangkok-mangkok yang lebih sering dipakai. Nah, kalau di bagian bawah itu lebih ke piring-piring sayur dan mangkok-mangkok besar yang biasanya dipakai kalau misalnya lagi ada acara penting aja gitu loh. Bukan acara penting sih, kayak acara yang lebih rame lah yang ngumpul-ngumpul, jadi butuh piringnya tuh yang lebih gede gitu. Nggak dipakai setiap hari, cuman ya aku suka banget sentuhan warna terakota juga. Tadi tuh di rumah ini mau beli sofa warna orange kayak gini biar nggak terlalu monoton, cuman nggak ketemu. Jadi ya udahlah, aku ketemu ini kayak mangkok satu set juga sama yang piring bawahnya. Ini aku beli di Muji. Waktu itu aku lagi ke Taiwan. Jadi bayangin, ke luar negeri malah bungkus-bungkusnya ribet-ribet bawa piring. Angel. Nah, di area atas ini, samping sink, itu sengaja kita taruh kitchen tools yang dia tuh juga cantik gitu loh, bisa jadi pajangan. Ada mesin kopi, terus ini yang mesin kopi lebih kecil, Nespresso. Jadi kenapa ada dua? Ya karena ini lebih complicated aja sih, dia bisa buat susu juga. Kalau misalnya lagi buru-buru banget gitu, biasanya pakai Nespresso. Cuman karena sekarang lebih sering pakai yang si Boss ini jujur aja udah jarang sih dipakai. Tapi aku seneng sama drawer yang aku beli tuh. Jadi rapih. Kalau misalnya mau minum, tinggal ambil gitu loh. Karena tadinya kalau nggak ada drawer kayak gini, di lemari kepencar-pencar, nggak rapi aja gitu. Aku seneng aja sih lihatnya rapih kayak gini. Air fryer juga harus banget sih. Nah, ini sebenarnya salah satu pelajaran yang aku baru tahu gitu. Nah, aku kan sebelumnya nggak pernah masak. Jadi pas bikin kitchen ini, aku tuh zero knowledge dengan kitchen tools yang ada di dapur tuh apa aja sih, dan yang bakal kepake tuh apa aja gitu. Jadi pas bikin shelf ini, yang aku pikirin tuh yang dulu aku tahu itu cuma si snack rack doang. Nah, aku kemarin pas main ke rumah temenku, dia tuh bahkan bikin shelf khusus untuk si air fryer ini. Jadi kayak bisa masuk, dalamnya udah ada colokan segala macem. Kalau misalnya nanti nih ada kitchen lagi atau kalian mungkin lagi bikin kitchen juga, menurut aku itu very smart dan bisa dikonsider sih. Jadi kayak dia bisa ketutup gitu loh, rapih gitu. Tapi since dia hitam, jadi ya udahlah kita taruh di sini aja karena sering dipakai juga. Kulkas di area pantry ini isinya tuh lebih ke barang-barang yang tidak terlalu berbau lah ya. Kayak buah-buah, terus ada saus-saus juga yang emang harus disimpan di kulkas. Terus juga ada minuman-minuman, selai-selai, karena aku suka banget makan roti pakai selai-selai. Kemarin aku seneng banget deh ketemu selai-selai aneh. Ada dari edamame, terus ada yang black sesame juga, ada vitamin dan minuman-minuman kaleng gitu. Nggak terlalu banyak sih karena aku juga bukan tipe yang suka minum minuman kaleng, jadi biasanya untuk tamu aja kalau misalnya lagi datang. Salah satu alasan kenapa aku beli kulkas ini tuh karena dia ada area si vacuum compartmentnya. Ini merek Hitachi by the way. Kita sengaja beli yang gede karena again pelajaran supaya nggak harus tambah-tambah beli cooling box yang freezer itu loh di rumahku yang dulu, karena kulkas tuh udah nggak muat dan ternyata banyak banget yang disimpan, itu sampai beli freezer lagi. Aduh, dia bunyi guys, sebentar ya. Dia tuh ada area compartment yang bisa keep daging tuh lebih fresh gitu tanpa dia harus beku. Jadi dagingnya tetap lembut tapi tahan lama gitu. Ini sih biarpun dia kecil sih sebenarnya, kalau buat makan rame-rame sih nggak cukup ya kalau dagingnya. Tapi ya karena di rumah ini cuma berdua, ya udahlah gitu. Terus dia juga udah langsung bikin es batu sendiri, tinggal isi air doang. Itu sih kemarin pas lagi beli kulkas, awalnya kita sempat galau tuh antara mau beli yang bolongan, tau gak sih yang bisa keluarin es itu sendiri. Cuman itu tuh semuanya
di dalamnya itu tuh kayak kemakan banget space-nya sama si mesin es itu. Jadi akhirnya kita udah pilih yang kayak gini aja nggak apa-apa, masih mesti buka kalau untuk ambil es, tapi yang penting dia udah bikin sendiri si esnya, tinggal masukin air. Di bagian bawah sih freezer ya standar lah ya. Aku juga lumayan suka koleksi coklat, jadi ada coklat-coklat koleksian aku, es krim, terus sama makanan-makanan yang lain. Salah satu juga yang aku selalu stok di rumah itu adalah frozen fruits. Ada pineapple, ini yang mereknya Furo. Aku nggak pernah beli dan nge-froze sendiri karena kayak menurut aku ribet. Jadi ya udah aku beli yang kayak gini aja buat bikin smoothies. Di island ini adalah area yang menurut aku paling krusial dan harus banget kalian pikirin kalian tuh mau isi apa yang paling sering kalian pakai gitu ya. Nah, di paling samping ini tuh ada 2 shelf. Yang pertama atas itu isinya mie instan segala macam jenis dari beberapa negara juga. Karena aku lumayan suka coba-cobain gitu, misalnya lagi liburan ke Thailand kemarin, oh beli cobain gitu. Nah inilah semuanya rasa-rasanya. Terus di bagian bawah itu aku stok selalu si piring-piring kayak gini. Karena lumayan sering hosting teman-teman, kalau misalnya lagi rame banget, aku buat perjanjian sama suami. Meja makan ini kan cuma untuk ber-8 ya, dan piring itu tadi kalau misalnya kalian lihat juga cuma ada 8 set. Jadi kalau yang datang itu udah lebih dari 8 orang, berarti udah nggak cukup nih piringnya, kita harus pakai yang plastik kayak gini. Nah, untuk bagian tengah, ini tuh drawer yang paling bawah, ini adalah panci-panci. Nah, panci yang di area depan sama belakang itu kita pisahin, karena yang di sini adalah semua panci untuk kompor induksi gitu. Aku juga seneng banget kemarin tuh beli pancinya itu, yang gagangnya tuh bisa dicopot pasang gitu. Karena kan aku tahu nih, di area drawer tuh pasti simpannya tuh nggak terlalu gede ya space-nya. Jadi itu sangat menghemat space. Cuman emang nggak gampang sih nyarinya. That's why masih ada juga yang kita beli kayak ya regular lah ya, kayak gini juga. Terus ada measuring cup juga. Terus seneng banget ini kemarin aku boleh beli panci baru. Tuh dia besar kayak gini. Karena rencananya nanti next gathering di rumah aku pengen masak. Tuh, jadi kayak beli yang gede. Jadi sembari belajar memasak, baru sambil tambah-tambahin lah kitchen tools-nya di rumah apa. Jadi nggak mau asal beli supaya nggak penuh kitchen-nya gitu. Dan di bagian bawah, dasar-dasar drawer ini kalau kalian lihat, itu juga aku taruhin kayak anti-slip mat gitu. Karena bekas dari pembangunan, itu juga mbak aku bilang sangat-sangat berdebu di area kitchen ini. Jadi dengan taruh kayak gini kita lebih gampang untuk ngelapnya juga. Terus dia juga mengurangi kayak tabrak-tabrakan si barang loh. Kadang-kadang suka kayak, tau gak sih lagi duduk nonton terus kitchen tuh kayak geruduk gitu. Nah itu tuh di dalam biasanya kayak mereka saling berjatuhan gitu kan karena licin. Jadi aku pasangin anti slip kayak gini. Nah untuk yang drawer atas ini tuh ada pisau, terus ada untuk memasak juga. Nah ini warnanya aku belinya yang kayak hijau-hijau warna biru gitu, jadi biar ada warna tapi yang nggak terlalu mentereng lah ya. Mostly di sini kebanyakan kalau nggak hitam kayu ya, ada abu-abunya dikit gitu. Tuh ini juga lucu banget ya measuring cup yang aku ketemu. Tuh warna hijau juga sama. Aku jadi lumayan suka warna mint kayak gini sih semenjak lihat kitchen tools banyak yang warna mint, surprisingly. Nah di bagian atas ini tuh drawernya ada 2. Karena dia kalau misalnya tinggi, itu pasti area space atasnya kan kebuang tuh. Jadi kita bikin 2 kayak gini. Di bagian atas ini itu adalah alat-alat makan, ada sendok-sendok sayur. Ini aku beli di Informa sendoknya. Aku merasa bentuk sendok dia tuh cantik aja sih. Nggak bulat yang kayak biasa gitu loh. Kalau misalnya bulat biasa, kalau kegedean kan susah masuk ya. Nah ini tuh dia lebih slim tuh. Lucu kan? Gak penting, cuman menurut aku penting. Terus ini juga sendok bebek. Aku lumayan rewel intinya sama suamiku kalau beli-beli barang-barang perintilan gitu. Ini waktu itu kita beli di Muji. Si sumpitnya. Aku lupa sendok bebeknya beli di mana ya. Tapi ya dia lucu sih menurut aku tuh bentuknya. Kayak besar, tapi bebek gitu. Nah, itu. Aku tahu sih ada banyak dan berbagai macam cara untuk menata perbumbuan. Cuman menurut aku ini adalah salah satu yang harus banget kalian punya karena sangat memudahkan ketika memasak ya. Ada area-area untuk botol-botolan gitu. Semuanya lah kecap-kecap, minyak-minyak. Dan untuk di tengahnya itu aku taruh spicesnya. Aku beli yang kotak kayak gini. Aku sengaja beli yang kaca juga biar dia harusnya lebih bersih dan lebih bisa menahan kedap lala itu lah ya. Tuh aku taruh kayak gini. Ini aku campur, ada yang botolan yang biasanya nggak terlalu sering dipakai tapi tetap
harus ada gitu, kayak paprika, terus parsley, itu kan nggak setiap hari dipakai ya, kayak cinnamon, tapi ya udah biar ada. Dan ini aku belinya di IKEA juga, jadi dia tutupnya tuh udah langsung ada berbagai macam ukuran gitu loh kalau misalnya kita mau tuang gitu, jadi nggak ribet. Nah, kalau ini semuanya tuh yang lebih sering dipakai lah ya, totole, garam, merica, chili flakes. Aku lumayan suka makan chili flakes, jadi ini salah satu yang harus ada di rumah. Nah, di bagian tengah ini masih ada raknya lagi. Jadi dia kayak 3 tingkat gitu. Di tengah sih aku taruhnya tuh yang lebih jarang-jarang dipakai. Lebih jarang lagi gitu dipakai, kayak bubuk kaldu yang ada ayam, ada sapi, terus ada kayak chili oil. Itu aku taruh di area bawah aja karena nggak terlalu sering dipakai. Dan di area bawahnya lagi itu aku taruh barang-barang kayak stok gitu. Jadi ada garam untuk nanti refill di area atasnya. Terus ada mirin, ada campur-campur deh. Ini ada kemarin aku coba bikin sundubu. Jadi habis beli si apa nih namanya, gochugaru tuh. Dan ternyata tidak sulit ya buat sundubu. Itu salah satu makanan yang aku paling suka. Ya, nih semuanya bumbu-bumbu lengkap di sini. Nah, ini salah satu yang aku sedikit menyesal adalah tong sampah. Jadi tong sampah ini tuh tadinya idenya aku mau pisahin antara yang basah sama yang kering. Cuman di perumahan sini itu dia juga belum memisahkan sampah yang basah dan yang kering. Jadi for some reason aku merasa jadi kayak useless gitu loh. Jadi dia kebagi dua, kecil-kecil, cepet penuhnya, dan jadi harus sering-sering diganti kantongannya. Cuman juga nggak dapet gitu esensinya aku pindahin kayak basah dan kering. Jadi kalau misalnya kalian bikin kitchen tapi di area rumahnya belum memisahkan si basah dan kering itu, kayaknya di Indonesia masih belum siap ya untuk itu menurut aku mendingan gabung aja sih, ya udahlah. Kecuali kayak kalian sekarang udah rajin untuk kirim ke bank sampah yang dipilah-pilah gitu ya. Aku hopefully kedepannya sih mau berusaha seperti itu, tapi ya for now ya udah aku keep it like this. Tapi ya menurut aku ini agak sayang sih areanya. Harusnya aku bisa beli tempat sampah yang lebih gede lagi aja gitu loh, di dalam langsung satu gitu. Ini adalah tempat penyimpanan yang sekarang ini masih kosong semuanya, kecuali satu bagian ini aku simpan kotak-kotak yang belum kepake. Terus ada mangkok-mangkok juga. Nanti rencananya pas lagi ngumpul-ngumpul itu jadi bisa dipakai. Cuman ini emang tinggi banget ya, jadi biasanya harus pakai tangga buat manjat. Cuman ya itu basically tempat-tempat penyimpanan aja semuanya. Welcome to the wet kitchen. Ini area panas karena biasanya di sini masak yang lebih seru ya, dan yang nyiprat-nyiprat, pokoknya yang berantakan tuh di sinilah. Ini belum pernah aku kasih lihat kayaknya waktu di house tour juga. Nah, ini itu juga penyimpanannya kita buat sampai ke atas karena nanti pasti ada aja yang mau disimpan dan punya lebih banyak tempat penyimpanan, itu nggak pernah salah. Dan di wet kitchen ini kita pakainya kompor gas. Ada 3 tungku biar bisa masaknya langsung heboh gitu ya, banyak. Kadang di depan cuma 2 tungku. That's why di belakang kita butuh yang lebih banyak. Terus ini juga hoodnya tuh jauh lebih kenceng lagi. Dan ini langsung ditarik buang ke luar rumah. Jadi aku juga baru tahu ada rumah-rumah, apalagi kalau misalnya kalian beli rumah developer, itu biasanya tuh dia tarik, dia muter di sini aja. Makanya minyaknya tuh semuanya kayak kesimpan kotor banget dan bisa bau gitu. Nah, kemarin pas lagi bangun itu emang udah langsung dibikin sistemnya tuh semua hoodnya itu tuh ada corongnya gitu loh di depan. Jadi kebuang keluar kayak restoran-restoran lah ibaratnya. Jadi di sini tuh nggak menyimpan kotoran-kotoran, cuman ya emang harus dicuci ya selalu. Nah, di bagian drawer bawahnya ini tuh kurang lebih sama sistemnya. Jadi di bagian atas itu ada 2 drawer. Untuk di bagian belakang ini sebenarnya lebih banyak barang-barang masak yang biasa dipakai sama ART-ku, karena ART di rumah juga dia masak masakannya. Nah, di belakang ini jadi ada lah alat-alat masak juga gitu. Lumayan identikal sih, kayak ada panci yang kecil juga, talenan juga. Ini juga salah satu barang di rumah yang kita beli matching-matchingan ijo-ijo. Jadi sekarang setiap kali aku beli barang-barang yang kayak peritilan gini, aku mencari warna abu atau enggak hijau gitu. Di bagian bawah ini drawernya ada yang beda, itu ada baskom-baskom buat cuci sayur. Tuh. Nih aku banyak banget beli barang-barang kayak box-box atau tempat-tempat peritilan ke rumah-rumah tuh dari Tata Rumah. Lengkap banget menurut aku di situ. Wah, pas lagi pindah rumah itu kayak seminggu bisa 3 paket Tata Rumah sih masuk ke rumah aku. Dan sampai sekarang masih bagus banget kualitasnya. Tuh, aku sengaja beli semuanya tuh yang kayak satu set gitu.
nih supaya pas beli satu tapi dalamnya tuh udah langsung dapat banyak, jadi nyimpennya tuh juga nggak makan tempat gitu ya, lebih rapih lah gitu. Ini salah satu detail yang menurut aku kayaknya nggak terlalu banyak orang yang tahu, tapi kalau misalnya kalian Google nih, kompor sama si gasnya, tabung gas, itu tuh dia nggak boleh atas bawah. Karena kalau misalnya sampai ada terjadi kebocoran, itu tuh kemungkinan untuk kebakaran tuh lebih tinggi kalau misalnya di atas bawah. Ini pelajaran yang aku dapat dari rumah aku yang lama juga, karena dia selalu posisinya tuh kayak gini, ngilang gitu loh. Nah, jadi ini khusus untuk area gas. Beda dari sink yang di dalam, kalau di wet kitchen ini sengaja aku beli sinknya tuh yang langsung nyatu besar kayak gini. Nggak mau yang ada potongan sekat-sekatnya, karena kalau misalnya untuk cuci panci yang gede, itu bakalan susah. Gagang panci itu kan panjang ya. Jadi ini aja tuh masih belum sebesar yang di rumah mamaku, karena wah panci dia lebih besar-besar lagi, lebih gede lagi. Cuman ini paling besar yang waktu itu aku pernah ketemu, dan kualitasnya oke juga. Ini dari Franke yang kita pakai. Ini juga sama, kalau yang di belakang dari Franke juga. Dan selalu dua-duanya itu bisa air panas sama air dingin. Kalau misalnya air panas lebih fungsinya tuh buat cuci-cuci piring-piring yang lebih berminyak gitu, karena lebih gampang kalau misalnya pakai air panas. Satu pelajaran di wet kitchen ini yang kalau misalnya ada yang mau aku ganti adalah luasnya sih. Aku baru tahu kalau wet kitchen tuh harusnya malah lebih luas daripada pantry gitu loh. Jadi menurut aku ini sebenarnya lumayan minimalis area wet kitchennya. Kayak kalau lagi nyuci piring-piring habis makan rame-rame tuh wah ini penuh banget di tempat-tempat buat keringin nih lalala. Tapi kayak semuanya masih cukup untuk sekarang ini. Ini udah aku pajangin juga nih, ini juga dari Tata Rumah. Tuh, ini ada aluminium foil, terus ini sling wrap sama kitchen towelnya. Dan tempat-tempat tisu semuanya tuh aku beli yang transparan gitu loh. Jadi kalau misalnya kotor bisa kelihatan dan bisa gampang untuk dicuci juga. Nah, untuk area di bawah sink yang di wet kitchen itu kita nggak bikinin drawer, tapi aku beli extra drawer di bagian bawah itu untuk simpan plastik-plastik sampah, terus stok-stok barang rumah juga kayak cairan pel, ada sabun cuci piring juga, terus juga ada tong sampah yang sama, baygon. Ya ini mbakku suka banget nyambel, jadi ada cobekan, terus ada tempat pisau juga. Nah ini adalah kabinet untuk minum, jadi dalamnya ada dispenser, sama atasnya itu adalah shelf isi gelas-gelas. Ini aku pisahinnya sih, yang bawah itu kayak cangkir-cangkir kayak gini. Ini salah satu yang aku suka koleksi juga, cangkir-cangkir. Tuh, aku suka beli yang kayak ada bunga-bunganya gitu. Nih ada beberapa juga hadiah dari temenku pas kemarin pindah rumah. Ini juga another matching glass yang kita beli bareng sama si mangkok Muji itu. Lucu banget ya warnanya orange kayak gini. Nah yang atas ini gelas-gelas yang transparan. Ada beberapa yang lucu-lucu juga. Biasanya aku suka shooting pakai props yang kayak bisa dipakai juga gitu. That's why aku suka beli gelas-gelas yang bentuk-bentuk aneh kayak gini juga. Tuh, ini yang kayak ala-ala Pinterest gitu. Nah, kalau kabinet atasnya ini ada dua juga kebaginya. Yang bawah ini untuk semua tumbler-tumbler dan ada kayak gini nih. Ini nggak tahu nih, ini apa namanya, tumbler juga bukan. Tapi biasanya kalau kecil-kecil gini buat bawa kopi. Dan atasnya lagi itu untuk gelas-gelas yang jarang banget dipakai, kayak ada gelas wine, terus ada teko-teko buat minum juga. Itu biasa aku pakai kalau misalnya lagi ada tamu, terus kayak bikin teh atau something lah, sesuatu yang lebih occasionally gitu ya. Jadi itu jarang dipakai, kita taruhnya di atas semua. Nah, kalau di area belakang, ini piring-piring khusus untuk ART ku itu ada di atas. Jadi ada piring, mangkok, terus ada kotak-kotak kayak gini juga buat simpan barang-barang dapur. Terus di bagian atas itu juga ada kotak-kotak yang lebih besar lagi dan yang kayak bento box kaca gitu. Karena aku lumayan sering manasin makanan, kayak misalnya kalau masak lebih, aku simpennya langsung di kotak kaca. Jadi nanti pas mau dipanasin tuh dia langsung bisa pakai untuk microwave ataupun buat oven. Jadi kayak aku seneng banget sih beli barang-barang tuh yang emang udah bisa langsung multifungsi lah ya, supaya bisa lebih menghemat space di kitchen gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak barang, tapi fungsinya tuh dapet. Bagian letter L ini adalah area yang masih aku cari tahu gimana untuk bikin dia lebih fungsional. Di sini tapi sekarang for now untuk simpan minyak di area belakang.
Ini salah satu kesulitan ya, orangnya kecil-kecil di rumah tapi lemarinya pada tinggi-tinggi, jadi mau ngambil apa-apa harus pakai tangga gitu. Tapi di atas ini itu aku taruh kayak tepung-tepung, nggak terlalu sering sih kepake ya, jadi makanya ditaruh di atas. Juga aku tumpukin biar lebih rapi. Itu di atas tuh lebih kayak stok-stok lah ya, kayak stok sambel, kecap lah, gula lah, semuanya stoknya aku simpen di lemari-lemari ini, semuanya tuh stok. Nah, untuk di White Kitchen itu kita pilih kulkas yang 2 pintu aja, tapi ini menurut aku udah besar dan cukup banget isinya gitu. Nah, di bagian belakang ini sebenarnya lebih banyak tuh makanan-makanan, bahan-bahan makanan ART-ku karena dia masak setiap hari. Cuman ada juga sayur-sayur yang kayak besar space-nya, atau kayak daging-daging yang lebih bisa berbau kalau misalnya dicampur gitu. Aku nggak mau taruh di depan, jadi biasa aku taruh di belakang. Tuh, semuanya. Terus ada kayak bumbu-bumbu juga, pokoknya lebih ya emang untuk masak lah. Jadi kemarin aku rapiin akhirnya pakai kotak-kotak kayak gini, semua bumbu-bumbu, kayu manis, cengkeh, kapulaga. Aku baru tahu dan baru belajar juga nih guys nama-nama masak-masak bumbu kayak gini. Di atasnya ini kita simpan semua tisu-tisu, tuh tisu-tisu, dan di belakang itu juga ada kayak panci-panci. Pancinya sih lebih, bukan panci-panci sih, satu panci doang, ada slow cooker doang di bagian atas karena itu juga jarang dipakai. Occasionally masaknya pakai slow cooker, jadi aku simpan di belakang. Nah, ini atas stok, di bawah yang lebih easy access yang bisa diambil gitu ya. Nah, ini area yang sangat krusial, harus ada biarpun dia terlihat kotor ya, tapi dia bersih ya, gitu lah. Supaya rumahnya tetap bersih. Di bagian bawah itu sengaja aku request di dekat dapur ada keran. Jadi kalau misalnya habis masak yang kotor itu bisa langsung gampang, mau ngepel semuanya bisa langsung gampang di sini. Karena di bawah itu kan cuman ada powder room. Kalau di rumah ini nggak ada kamar mandi gitu ya. Jadi harus ada akses ini nih buat ambil air. Ini juga ada vakum aku. Habis itu sengaja aku beliin yang sekatan kayak gini tuh. Jadi semuanya langsung rapi buat bersih-bersihin kaca, semua lah ya, pelan, lalala. Dan ini juga, apa nih namanya? Aku lupa, tapi yang buat madamin api harus ada di kitchen. Jadi worst case scenario, kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa menyelamatkan diri sendiri ya. Karena pengalaman aku di rumah yang lama, itu rumahku hampir banget kebakaran dan terselamatkan karena ada si ini, pemadam api. Jadi di rumah ini aku taruh di setiap lantai, di area yang menurut aku paling mungkin terjadi kebakaran gitu loh. Kalau di bawah sini udah pasti di dapur ya. Makanya ya udah aku langsung taruh di sini aja, dan harus yang gampang untuk diambil gitu loh. Nggak boleh ketutupan, nggak boleh kehalangan barang. Makanya udah dia biarkan di depan tangga kayak gini. Oke guys, so itu dia the kitchen tour. Semoga kalian happy dan enjoy. Semoga juga bisa mendapat inspirasi-inspirasi ya, mungkin yang lagi bangun kitchen. Aku bukan pro cook atau pro chef, tapi ya aku cuma pengen sharing aja sih, karena aku sekarang lagi suka banget belajar masak, dan ini menjadi area yang sangat membuat aku tenang di tengah-tengah kesibukan syuting, bikin konten. Masak tuh sekarang jadi kayak zen moment aku gitu. That's why sekarang aku jadi lumayan banyak otak-atik kitchen ini. Kalau misalnya kalian ada ide dan inspo lain, atau kayak kayaknya lebih bagus deh kalau misalnya ini tuh disusunnya kayak gini atau gimana gitu, kalian boleh komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka dengan kitchen tournya, and subscribe ke channel aku. Nextnya ke bagian mana lagi? Komen di bawah ya. I'll see you in the next video. Bye bye.